Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang karmic relationship. Karmic relationship. Biasanya kalau udah ngomongin karmic relationship ini, itu hubungannya dengan selingkuh-selingkuhan. Ya, namanya juga karmic relationship ya, karma dari sebuah percintaan. Ada triggers di sini ya, pasti akan ada sesuatu pemicu ya yang akhirnya bergejolak. Akhirnya juga akan ada kebencian. Jadi walaupun saling mencintai, mau nggak mau harus melepaskan ya, karena terlalu sakit, terlalu menyiksa, terlalu membuat kalian terluka ya. Aku lihat di sini. Oke, kita lihat energinya. Yang pertama, romantic feeling ya. Aku lihat sebenarnya kamu berdiri dengan seseorang yang sebenarnya tertarik sama kamu, punya perasaan cinta sama kamu, suka sama kamu. Hanya saja memang dia butuh untuk melepaskan kontrol isu yang ada di diri dia dulu, yang ada di kehidupan dia dulu. Bisa juga mungkin dia juga dulunya pernah ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya sama pasangannya, atau dia mungkin masih dikontrol oleh keluarganya ya. Semua tindak tanduknya harus dia sharing dulu dengan orang tua, seperti itu ya. Intinya aku lihat memang ada kontrol isu, ada isu yang mengontrol dia, sehingga dia harus bisa melepaskan itu dulu gitu. Kalau dia tidak bisa melepaskan itu, ya udah, dia dikontrol oleh seseorang. Nah, karmic relationship ini juga biasanya tentang itu, karena dia tidak bisa membebaskan diri dia, atau tidak bisa berani untuk mengambil kuasa atas dirinya ya. Kalau aku lihat memang dia ini banyak sekali pilihan. Kemarin itu bingung mau memilih kamu atau si A, si B, si C, si D gitu ya. Jadi hatinya belum yakin, hatinya masih galau, hatinya masih bingung untuk memilih pada siapa nih hati mau dilabuhkan. Tapi aku lihat kayak sekarang nih justru malah dia kayak siap untuk menerima hubungan. Berarti aku lihat kayak sudah menyadari bahwa orang yang dia sayangi, orang yang dia inginkan adalah kamu, seperti itu ya. Aku lihat di sini bahkan dia ingin ada kenaikan level di hubungan kalian atau keintiman di hubungan kalian. Nah, aku melihat dia sering berdoa nih ya. Dia sering berdoa meminta untuk bisa dipersatukan dengan kamu ya. Aku lihat di sini dia selalu berdoa, bahkan mengafirmasi untuk bisa bersatu dengan kamu. Trust ya, walaupun saat ini mungkin situasinya sudah berpisah ya, dia tetap percaya bahwa apapun yang terjadi pasti ini sebuah jalan yang terbaik dari semesta. Pasti akan ada cerita yang baik untuk dia dan kamu ke depannya, seperti itu. Jadi aku lihat di sini memang dia masih yakin, percaya bahwa masih ada Tuhan gitu yang mengontrol hubungan ini. Apa yang tidak mungkin pasti bisa jadi mungkin bagi semesta, bagi Tuhan, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia masih kayak menjadi orang yang masih dikontrol oleh isu-isu atau oleh sesuatu, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin meminta maaf atas apa yang telah terjadi ya. Mungkin karena kemarin dia banyak sekali pilihan, jadi selama ini dia menyakiti kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik, kemudian membuat kamu terluka, seperti itu ya. Aku lihat di sini jadi kayak malu gitu ya, merasa bersalah banget sama kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik. Oke. Ada King of Wands, Five of Wands, Queen of Wands, the Chariot, Death, Six of Cups, Page of Wands.
Oke, aku melihat sebenarnya kamu berdealing dengan seseorang yang murah hati ya, orangnya baik ya, kelihatannya tuh baik ya, mungkin dia ramah, terus juga ya dia selalu menunjukkan kebaikan hatinya atau ya keramah tamahannya seperti itu ya. Apalagi ini masalah tentang kayak waktu atau energi, jadi kalau kamu minta bantuan tuh dia akan meluangkan waktu atau meluangkan energi dia. Orangnya memang karismatik ya, orangnya terlihat menarik, orangnya kelihatannya kuat seperti itu. Cuman dia ini memang orang yang apa ya, suka have fun ya, sukanya senang-senang aja. Kalau ada masalah tuh dia pendem sendiri, sehingga dia merasa bahwa siapapun yang akan bersama dia tidak akan membuat satu momen pun dalam kehidupan kalian itu akan dihabiskan dengan cara yang membosankan, karena memang orangnya suka senang-senang aja gitu loh, yang senang-senang aja. Dan aku melihat sebenarnya dia juga tahu fakta bahwa memang sebenarnya selama ini kamu membutuhkan perhatian yang sama dengan pekerjaan dia ya. Jadi mungkin selama ini dia itu hanya selalu fokus pada karir uang kayak gitu. Kamu sering dianggurin di sini ya, aku lihat di sini. Walaupun dia ini orang yang suka have fun, tapi mungkin sebagian kehidupan dia itu dihabiskan hanya untuk kerja cari uang seperti itu, sehingga kamu sering banget diabaikan. Terus aku lihat kayak dia saat ini sedang mengevaluasi setiap kejadian dengan hati-hati sebelum dia mengambil suatu langkah apapun, mau itu dalam percintaan dia kah, mau itu dalam kehidupan dia kah, apapun itu ya. Karena kalau aku lihat dia menganggap bahwa dia bisa cara dia menangani konflik yang akan dia ambil itu justru nanti akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya, seperti itu menurut dia ya. Jadi makanya di sini dia harus hati-hati banget, jangan sampai dia salah langkah kayak gitu. Dan mungkin dia ini tidak mengungkapkan perasaan dia sebenarnya. Dia mungkin selalu menutupi perasaan dia sebenarnya sama kamu ya. Sehingga selama ini sebenarnya dia itu menahan semua emosi dan rasa frustasi dia di dalam diri dia, karena dia tidak mengatakan sejujurnya, tidak mengeksplorasi perasaan dia terhadap kamu gitu loh. Tidak menunjukkan, tidak meluapkan perasaan dia terhadap kamu, bahwa dia sebenarnya masih sayang, bahwa dia sebenarnya cinta sama kamu, tapi selama ini dia tahan, dia tutupi seperti itu, sehingga hubungan kamu dengan dia ya nggak lancar gitu, nggak berjalan dengan lancar. Terus itu juga perasaan yang selama ini dia pendam-pendam akhirnya tidak memberikan dia sehat secara mental ya. Jadi gampang marah, gampang emosional ya, gampang minder seperti itu. Dan aku lihat memang saat ini dia sedang menghindari konflik dan atau argumen, dan melarikan diri dari masalah ya, atau apapun yang menyebabkan perselisihan di antara kalian dalam berkomunikasi. Jadi mungkin ada suatu masalah yang mungkin tiba-tiba sempat kalian bicarakan, terus endingnya bertengkar, bermasalah seperti itu. Kalau aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang kuat, seseorang yang mandiri, terus itu juga orang yang sangat percaya diri, punya sikap yang ramah, sehingga di mata orang-orang itu dia dihargai gitu loh, dan di mata orang-orang itu dia menarik gitu ya. Apalagi di sini dia punya kepribadian yang itu tadi ramah gitu kan. Jadi dia sering jadi pusat perhatian banyak orang seperti itu. Terus juga kalau dalam menjalin hubungan, orangnya ini sangat percaya diri. Jadi kalau misalkan dia sudah menetapkan hati atau menginginkan seseorang, maka dia akan lakukan dengan seseorang itu gitu ya. Dia tidak memiliki rasa tidak aman tentang dirinya sendiri kalau menjalani suatu hubungan, karena aku melihat di sini dia memang orang yang saking percaya dirinya tuh ngerasa dia itu berhak gitu loh untuk memiliki itu, walaupun mungkin hubungan itu hubungan terlarang ya, atau dia masih punya pasangan seperti itu ya. Karena kalau aku lihat, kalau misalkan dia sudah ingin menjalin hubungan dengan si A walaupun dia punya kamu, dia nggak akan pernah mendengarkan omongan-omongan orang-orang di luar sana
ya. Dan aku lihat juga memang orangnya itu kalau menjalin hubungan selalu ingin menghirup udara segar dalam berkencan gitu ya. Jadi pengennya itu suasananya baru terus dengan orang yang baru terus gitu loh. Pengennya selalu ya itu tadi, karena memang orangnya itu punya jiwa yang have fun itu loh. Orangnya pengen senang-senang terus kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah pada pasangan yang sama dan sudah semakin membosankan, kabur dia cari yang baru gitu ya. Jadi walaupun orang-orang terdekat dia yang ngomong nggak boleh begitu, kamu kan masih punya pasangan kayak gitu, jadi nggak boleh selingkuh-selingkuh gitu, nggak akan mendengarkan dia. Ya orangnya memang sangat egois ya, orangnya narsis, keras kepala seperti itu. Kemudian ada The Chariot. Kalau aku lihat saat ini dia memang sedang mengambil kendali dan mencari tahu dengan tepat apa yang sebenarnya dia inginkan di dalam hubungan kamu bersama si dia. Karena itu tadi ya, dia kan kemarin masih ada si A, ada si B, ada si C, ada kamu gitu. Jadi saat ini tuh dia sedang mengambil kendali untuk mencari tahu dengan tepat apa yang sebenarnya dia inginkan di dalam hubungan, atau siapa yang dia inginkan untuk dia jadikan pasangan gitu. Sehingga The Chariot ini selalu mendorong dia untuk bertindak ya, setelah dia menemukan tujuannya. Jadi ketika dia mengambil kendali atas kehidupan percintaan dia akan lebih mungkin menemui banyak keuntungan. Jadi akan ada reward bagi dia kalau misalkan di sini dia sudah yakin mantep gitu ya, ingin ke siapa gitu, misalkan ke kamu, berarti nanti dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia harapkan. Yang terpenting adalah dia tahu dulu hatinya ini maunya ke siapa. Jujur, dia harus jujur dan harus terbuka. Sebenarnya hati dia itu maunya ke siapa. Itu karena sama ini kan dia bingung, plan tuh. Mau si A hayu, mau si B hayu, mau si C hayu, mau kamu ya hayu gitu loh. Ya. Jadi akan ada reward bagi dia kalau misalkan dia sudah mengetahui sebenarnya hati dia itu maunya ke siapa gitu. Dan aku lihat di sini perlu keberanian, perlu tekad, dan perlu keyakinan untuk memilih itu, memilih yang dia mau gitu ya, untuk meyakinkan diri dia untuk ya kalau udah memilih satu berarti dia harus meninggalkan yang lain gitu. Sedangkan yang orang kan sukanya have fun. Nah itulah yang menjadi ketakutan dia nggak suka kalau dia melepaskan sesuatu yang bisa memberikan dia kebahagiaan gitu, walaupun hanya kebahagiaan semata sebentar doang seperti itu. Jadi perlu bagi dia untuk mengontrol pikiran, hati dia, dan arah tujuan hidup dia mau ke siapa. Apalagi di sini ada masalah yang mendarah daging ternyata di antara kamu dengan dia. Ya bisa jadi masalah yang mendarah daging itu adalah tentang perselingkuhan itu. Dia selalu gonta-ganti pasangan terus-terusan sehingga membuat kamu tersakiti, ya kan? Sehingga hubungan kalian tidak ada kemajuannya. Karena aku lihat kalau Death ini berarti di antara kalian berdua selalu tetap bertahan pada situasi yang sama, perilaku yang sama, atau kebiasaan lama yang sama gitu, nggak pernah mau berubah. Maka dari itu aku lihat di sini mau nggak mau, siap nggak siap, harus melakukan perubahan secara signifikan. Masalah yang mendarah daging itu harus benar-benar dihilangkan kalau misalkan mau bersama seperti itu. Jadi aku lihat di sini kayaknya dia sedang mendapatkan terpaan ya, atau bisa dibilang kayak karma, kemudian untuk menyadarkan dia bahwa dia tidak boleh lagi seperti itu. Dia harus menyelesaikan dulu masalah yang mendarah daging itu. Walaupun kemungkinan ini sangat menyiksa bagi dia, sangat menyakitkan bagi dia, tapi mau nggak mau gitu ya, agar hubungan ini ya bisa paling tidak gini deh, paling tidak dia tidak mengulang hal yang sama gitu loh, sehingga mau nanti jodohnya kamu kah atau orang lain kah, dia punya perilaku yang tidak melukai orang lain gitu loh ya. Dia bisa menjalani hubungan dengan langgeng gitu loh. Karena aku lihat selama kamu menjalani hubungan dengan dia, hubungannya stuck terus. Ya gimana nggak stuck ya? Karena dia nggak pernah berubah, selalu menghadirkan pihak ketiga terus gitu. Selingkuh lagi, bisa jadi kamulah selingkuhannya gitu ya.
Oke, kalau aku lihat sebenarnya nih orang masih selalu terbayang-bayang masa lalunya bersama kamu. Walaupun saat ini dia sudah ada yang lain, ya. Pikiran dia itu selalu kepikiran sama kamu terus. Dia selalu mengingat kamu sebagai sang mantan, ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia kayak merasa perpisahan yang terjadi di antara kamu dengan dia saat ini tuh dia ngerasa nggak adil. Kenapa? Karena dia masih ada rasa cinta sama kamu, jadi dia nggak mau gitu loh, nggak mau kehilangan kamu, nggak mau berpisah dengan kamu. Aku lihat di sini dia masih sering bernostalgia tentang kamu, padahal di sini dia sudah ada pasangan baru. Aku lihat di sini ternyata dia tidak bisa menghapus kamu dari kamu si masa lalunya gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia sekarang lebih bernostalgia tentang kamu itu dengan hal-hal yang manis-manis, yang bagus-bagus aja daripada hal-hal yang menyakitkan. Dan ternyata aku melihat selama dia bersama kamu, dia melakukan tindakan yang bodoh, yaitu ternyata selama ini dia kurang antusias di dalam hubungan kalian. Ya, jadi kurang ada effort gitu di hubungan kalian. Ya wajar kalau misalkan kamu di sini lebih memilih untuk pergi, tapi dianya nggak terima kalau misalkan kalian berakhir. Jadi ada indikasi nih, orang bakalan masih tebar pesona juga dengan kamu seperti itu. Tapi sebenarnya ada page of one ya. Sebenarnya tebar pesonanya juga nggak sama kamu doang sih ya. Jadi masih ada indikasi dia masih ingin bebas seperti itu. Terus juga aku melihat di sini memang aku lihat komunikasi bermasalah ya di antara kamu dengan dia. Terus juga dia ternyata selama ini tuh kurang memberikan kasih sayang terhadap kamu ya, dalam berkomunikasi juga buruk di antara kamu dengan dia. Dan aku lihat juga memang hubungan kalian terhambat juga karena ternyata dia ini masih memiliki masalah atau trauma dari masa lalu. Bisa jadi memang dia punya masalah dalam kehidupan pribadi dia, mungkin dari karir, keuangan, keluarga, atau apapun, yaitu termasuk isu kontrol isu itu ya. Atau bisa jadi ya dia punya trauma dari masa lalu, dia dulu pas lagi sayang-sayangnya ternyata ditinggal oleh pasangannya, seperti itu. Page of one, orang yang masih suka have fun, masih suka bersenang-senang, masih suka kilar-kilir, masih suka menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, si D. Jadi kalau aku lihat di sini kayaknya nggak dalam waktu dekat orang ini akan melakukan perubahan, dan nampaknya akan begitu lama untuk melakukan perubahan karena di sini masih ada page of one. Ya, dia masih suka kilar-kilir, masih suka senang-senang, masih suka pengen jalanin hubungan dengan si A gimana rasanya, dengan si B gimana rasanya, dengan si C gimana rasanya. Bahkan dalam pekerjaan pun dia pun masih suka pindah-pindah ya, belum punya pekerjaan tetap, atau ya pekerjaan itu kayak hanya untuk ngebuat dia senang-senang loh, nggak dia tekuni banget gitu loh ya. Jadi pekerjaan itu masih suka nggak menetap pada satu job desk doang gitu loh ya. Masih suka kilar-kilir ya, kadang dia berdagang, kadang dia kerja kantoran, kadang dia menjadi pengusaha atau apalah gitu ya. Pokoknya kilar-kilir nih orang, masih suka have fun, masih suka senang-senang dan merasakan apa yang dunia ini disuguhkan. Dia masih suka seperti itu, aku lihat di sini. Jadi wajar ya kalau hubungan kamu dengan si dia karmic relationship. Jadi nggak ada yang bisa kamu harapkan dari dia kalau aku lihat untuk saat ini, karena dia pun masih suka senang-senang ya, masih suka senang-senang, masih kekanak-kanakan, masih suka kilar-kilir. Terus juga dia masih mendapatkan karma untuk menyadarkan dia. Tapi ya karena sifatnya memang orangnya suka senang-senang, jadi nggak kelihatan tuh orangnya kayak sedih atau kayak tertimpa masalah kayak gitu, enggak ya. Orangnya tetap di luar menampakkan senang-senangnya itu, dia pengen senang-senang aja kayak gitu. Padahal sebenarnya dia diterpa nih banyak hal yang terjadi di hidup dia. Mulai dari pikiran, fisik, mental, dia tuh bener-bener wah hancur-hancuran aku lihat di sini. Ya, jadi inilah karmic relationshipmu bersama si dia. Kamu saat ini sudah bebas dari dia, walaupun ya di sini kamu juga harus berjuang lagi ya dengan kehidupanmu. Tapi kamu harus bersyukur kamu sudah dipisahkan dengan karmic relationship ini. Paling tidak kamu tidak tersakiti lagi gitu ya.
Oke, aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer dan ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Maaf ya kalau berisik. Dan untuk zodiaknya di sini ada zodiak, bisa jadi zodiak kamu atau zodiak dia ya. Ada kambing, tikus, babi, kuda, macan, kerbau, anjing, kelinci, dan monyet. Untuk bulannya bisa jadi bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Ada April, Januari, Oktober, Agustus, Juli, Mei, Maret, Februari, Desember, dan September. Terus juga angkanya di sini apapun yang berhubungan antara kamu dengan dia. 4, 25, 11, 12, 16, 28, 23, 1, 29, 10, 7, 3, 8, 18, 9, 26, 24, 19, 22, 31, 5, 27, 15, 14, 30, dan alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. G, E, F, A, Z, V, D, M, W, O, C, S, I, P, Q, J, N, B, dan Y. Oke, aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.